Halo, bro dan sis, sahabat, teman yang saya hormati. Pokoknya bro dan sis yang sudah mengenal saya ataupun belum begitu terlalu akrab dengan saya. Saya perkenalkan dulu, saya Bro Sony, eh, nama panjang saya Marcelinus Alvendicing. Posisi saya pada saat ini sebagai Ketua DPC Organisasi Partai Politik Partai Solidaritas Indonesia, wilayah kerja di Kecamatan Cibal Barat. Oke, bro and sis, supaya tidak terlalu panjang lebar dan makan waktu, saya dari tempat ini dan pada kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa saya sebagai Ketua DPC PSI Cibal Barat juga sekaligus maju pada perhelatan pilih legislatif di 2024 nanti pada tanggal 14 Februari. Saya Partai Solidaritas Indonesia, nomor partai kami nomor 15. Dan posisi saya sendiri memiliki tiket atau nomor caleg nomor 4. Oke, bro and sis, sedikit saya mau sampaikan kenapa saya memiliki niat untuk maju pada calon legislatif atau DPR di 2024. Latar belakang saya adalah seorang aktivis pendidikan PAUD. Saya sebagai pengelola PAUD, juga profesi sebagai guru PAUD. Di samping kelola PAUD, saya juga memiliki lembaga PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, di mana dalam program ini atau lembaga ini kami menyediakan atau menyiapkan fasilitas belajar bagi adik-adik atau anak-anak yang putus sekolah SD, putus sekolah SMP, dan putus sekolah SMA. Nah, kita menyiapkan ini untuk keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak atau saudara-saudariku yang belum menempuh pendidikan akhirnya, baik SD, SMP, maupun SMA. Oke, bro and sis, di samping itu juga saya punya kegiatan lain, yaitu sebagai sekretaris Pusat Kegiatan Gugus PAUD sekecamatan Cibal Barat. Kita mengawasi atau memberikan pendampingan lebih kurang 22 lembaga PAUD yang sudah memiliki NPSN di Kecamatan Cibal Barat. Posisi saya sendiri sebagai sekretaris. Sebelum saya terjun ke dunia politik, saya juga punya kegiatan-kegiatan yang mendukung selama ini yang sudah pernah saya jalani. Di antaranya saya pernah menjalankan tugas sebagai
TPK, Tim Pelaksanaan Kegiatan, dalam program nasional program masyarakat generasi sehat cerdas. Itu kita lakukan sekitar pada tahun 2008 dan berakhir posisi saya di tahun 2013. Selain itu juga saya memiliki pekerjaan yang tidak kalah pentingnya, yaitu menjalankan fungsi tugas sebagai penyelenggara pemilu, sebagai PKD dan juga sebagai pengawas TPS. Itu saya terhitung sejak 2009 kalau tidak salah. 2009 sejak maju putaran kedua SBY, dan pada waktu itu SBY juga menang. Lalu berakhir kegiatan sebagai pengawas atau penyelenggara pemilu di tahun 2019. Waktu terpilihnya Bapak Kepala Daerah atau Bupati Bapak Heri Nabit. Ya. Oke, Bro and Sis, kira-kira itulah persiapan saya dalam menunjang. Kenapa saya bisa berani untuk mengikuti teman-teman lain dalam perhelatan pemilihan legislatif. Kalau mau dibilang latar belakang punya material yang cukup atau keuangan yang cukup, tidak ya. Kita ini tidak punya persiapan finansial yang cukup. Tapi karena undang-undang adalah suatu tuntutan, maka diterima dengan sebagai latar belakang saya sendiri sebagai aktivis pendidik, sebagai guru PAUD, ya, maka kita juga siap dan patuh untuk melaksanakan undang-undang. Saya pikir tidak semua orang yang memiliki sumber keuangan cukup harus bisa jadi DPR, tidak. Intinya rakyat ingin maju dan sama-sama membangun daerah ini supaya kontrol atau kepengawasannya itu dilaksanakan secara bersama-sama, baik rakyat maupun DPR dan juga pemerintahan eksekutif. Pada intinya rakyat harus bisa jadi pengawas yang cukup diandalkan agar pembangunan itu bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan efektif, sehingga terwujudlah suatu pembangunan yang berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat. PSI memiliki solid untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, untuk membenahi segala persoalan yang selama ini tidak dapat dibenahi. Jadi fungsi kita untuk menjadi wakil rakyat itu jelas mengawasi pembentuk undang-undang atau perda dan juga sebagai pengawas anggaran. Itu saja dari saya. Semoga dapat bermakna dan dapat dipahami oleh Bro and Sis. Selamat